Mazda 2 facelift. Yes, lagi-lagi Mazda 2 dapat facelift ya. Nah, tapi kita bukan lagi lihat Mazda 2 facelift ini di Indonesia ya. Sekarang kita lagi ada di dealer Mazda di Jepang. Dan kebetulan di parkiran mereka ada si Mazda 2 facelift ini. Dan ini juga bukan Mazda 2 yang varian tinggi. Ini termasuk varian yang rendahnya. Tapi nggak apa-apa, kita pengen lihat aja ubahan di facelift ini ada apa aja sih. Dan kira-kira nanti dia bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Nah, buat detail ya, simak di 10 yang berikut dari Mazda 2 facelift. Sebelum lanjut lagi, simak dulu sponsor dari video kita kali ini nih, Motul. Ini adalah Motul H-Tech 100 Plus 0W20 yang direkomendasikan khusus untuk mobil terbaru dengan mesin modern. Merek pelumas asal Perancis ini punya beberapa kelebihan nih, kayak perlindungan terhadap knocking dan keausan rantai timing sampai 5%-nya. Motul H-Tech 100 Plus 0W20 ini juga bisa meningkatkan kebersihan piston dengan anti deposit dan perlindungan anti sludge supaya mesinnya tetap bersih. Oh ya, tipe ini ada dua jenis ya. Yang pertama dengan viskositas 0W20 dan yang kedua 5W30. Pelumas ini juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, khususnya untuk menggunakan Motul H-Tech 100 Plus SAE 0W20 ya. Motul H-Tech 100 Plus ini juga sangat direkomendasikan untuk penggunaan di semua kondisi berkendara ya. Bahkan di kondisi yang macet parah seperti di perkotaan yang macet kayak Jakarta dan kota besar lainnya. Dan Motul H-Tech 100 Plus ini juga bisa memberikan tingkat daya tertinggi untuk ketahanan oksidasi yang luar biasa untuk mencegah penebalan dan memastikan umur oli bisa lebih panjang sampai 15.000 km. Buat lebih detail dan pembelian, cek link di kolom deskripsi ya. 1. Belum ada di Indonesia. Yes, Mazda 2 yang ini belum masuk ke Indonesia ya. Kita video ini nih di salah satu dealer Mazda di Tokyo, Jepang. Kenapa kita videoin di parkiran stok unit gini? Well, sayangnya di semua tempat Mazda yang kita kunjungin, Mazda 2 nggak pernah dipamerin unitnya. Yang dipamerin selalu CX-5, CX-8, CX-60, MX-30, dan MX-5. So, ketika kita nemu unit Mazda 2 facelift ini di parkiran, ya langsung aja kita sikat videoin ya kan. Anyway, biar nggak bingung, yes, Mazda 2 facelift ini masih pakai basis Mazda 2 generasi ketiga alias Mazda 2 Skyactiv yang pertama kali diluncurin di Indonesia di tahun 2014 dulu. Nih, kita kasih lihat deh, pas 2014 dulu kayak gini, tahun 2017 dapat improvement tampilan minor kayak gini, bedanya ada chrome-chrome di fog lamp dan merah-merah di grillnya hilangnya. Tahun 2019 jadi model facelift yang kita kenal sampai sekarang di Indonesia, dan tahun 2023 jadi gini. Nah, kapan datang ke Indonesia? Ditunggu aja ya, karena Thailand kan udah dapet nih Mazda 2 yang baru. So, sebentar lagi harusnya Indonesia juga dapet ya. 2. Beda tampang. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Mazda 2 itu cuma punya satu tampang aja, alias beda varian, paling cuma bedain fitur dan velgnya. Di yang facelift 2023 ini agak beda nih, yang dijual di Jepang. Kalau beda grade, ada yang beda juga tampangnya. Oke, standarnya di varian bawah gini nih ya tampangnya. Muka baru, semua yang di grill tapi hitam doff. Varian atasnya yang kita video ini, grillnya hitam gloss dengan garis kuning dan velgnya kaleng yang dibedain cover 3 warna unik itu. Varian atasnya, grillnya tengahnya sewarna body, khusus warna biru muda baru ini, dan varian atasnya lagi, semua warna dapat grill dan motif di velg sewarna body ya. Varian paling atasnya yang ada nama sportnya, grillnya jadi kayak honeycomb dengan garis merah. Nah, ada paket customnya juga nih, kayak paket sci-fi yang pinggir grill dan dalaman velgnya dibuat kayak warna hijau stabilo gitu. Terus ada paket rookie drive yang grill dan atapnya dibuat putih dan dapat motif orange di sekujur bodinya. Dan ada paket clap pop yang grill, atap, dan spionnya dibuat putih ya. Nah, yang bakal masuk Indonesia yang mana? Mazda Indonesia belum mau ngasih tahu sih. Tapi seandainya masuk dari Thailand lagi, kemungkinan besar yang dibawa ya yang model dari Thailand ya. Bisa yang ini atau yang ini. Kita tungguin aja ya. 3. Mesin mirip. Meski kemungkinan besar mesin Mazda 2 yang masuk ke Indonesia nanti itu nggak bakal berubah dari yang sekarang, tapi kita jelasin yang unit di Jepang ini ya. Yang mesin bensin yang dipakai di Jepang ada 2 pilihan. Yang bensin aja ya yang kita jelasin. Sebenarnya ada yang diesel tapi kan nggak mungkin masuk sini, jadi nggak perlu kita bahas. Semuanya unit 1500cc Skyactiv alias ada direct injection-nya. Tenaganya 109 HP atau 110 PS sama kayak di sini, tapi torsinya 142 Nm. Lebih rendah 2 Nm dibanding Mazda 2 di sini yang masih dijual sampai sekarang. Nah, di Jepang ada satu varian khusus ya yang jadi basic buat motor sport. Meskipun mesinnya sama, tapi tenaganya lebih tinggi, 114 HP atau 116 PS dan torsinya 149 Nm. Entah bedanya di mana, yang bisa ngasih beda angka itu ya. Transmisinya ada opsi manual 6 percepatan atau otomatis torque converter 6 percepatan yang bisa dipindahin secara manual dari tuasnya ini. Yang dia video ini nggak ada pedal shiftnya ya, karena varian menengah ke bawah.
Kayak sebelumnya ada mode sport ya di bawah tuas transmisi ini. Dan ada fitur idling stop atau di Mazda disebutnya i-stop. Dan tentunya Mazda 2 ini penggerak roda depan ya. 4. Safety lengkap. Meskipun yang kita videoin di Jepang ini adalah varian cukup bawah, tapi fitur keselamatannya sama sekali nggak mengecewakan ya. Eye Active Sense alias fitur safety aktifnya termasuk cukup lengkap. Tuh, selain ada kamera di balik spion tengah, bahkan di balik emblemnya pun ada millimeter wave radarnya juga. Rem otomatis Smart Brake Support ada, jadi dia bisa deteksi kalau ada kemungkinan nabrak kendaraan di depan dan bisa ngeremin otomatis. Adaptive Cruise Control atau di sini disebutnya Mazda Radar Cruise Control ada. Jadi selain bisa set kecepatan konstan, bisa juga set jarak sama mobil depan biar bisa memelan dan mengencang sendiri tergantung mobil di depan ya. Lane Departure Warning yang bisa ngasih peringatan kalau mau keluar lajur ada, termasuk Lane Keep Assist juga yang bisa balikin setirnya kalau mau keluar lajur. Blind Spot Monitoring ada yang ngasih indikator di spion kalau ada objek di titik buta, dan ada Rear Cross Traffic Alert juga yang ngasih peringatan kalau pas kita mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau kanan. Auto High Beam atau Mazda nyebutnya High Beam Control yang otomatis mati nyalain lampu jauh sesuai mobil depan juga ada. Dan ada Driver Attention Alert yang bakal ngasih tahu kalau kita terdeteksi nyetirnya mulai nggak bener. Di Indonesia bakal dibawa nggak ya fitur-fitur ini? Mengingat Mazda Thailand juga udah mulai bawa fitur ini nih ke Mazda 2-nya. Lanjut, yang keren lagi, Mazda 2 baru ini juga dapat kamera 360 derajat nih. Satu kamera di depan, satu di bawah masing-masing spion, dan satu lagi di belakang. Dan jadinya ngasilin gambar kayak gini nih. Cukup keren ya di mobil kecil gini. Apalagi garisnya juga ikut gerak pas kita puterin setirnya. Dan ada tombol buat aktifin langsung juga. Oke ya. Sensor parkir juga komplit. Di belakang ada 4 titik dan di depan ada 4 titik lagi. Ada indikatornya juga di head unit dan bisa dimati nyalain pakai tombol ini ya. Nah, sisanya mirip Mazda 2 yang selama ini dijual di Indonesia lah ya. Rem depannya cakram, rem belakangnya justru tromol nih model yang di Jepang ini dibanding di Indonesia yang pakai cakram. ABS, EBD komplit tentunya. Stability control juga ada dan ada Hill Launch Assist yang nahan rem beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa merosot dulu. Airbagnya ada 2 di depan, 2 di sampingnya ada di samping jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Ada 6 ya jadinya. Dan terakhir ada dudukan ISOFIX buat jok belakang. 5. Beda eksterior. Oke, kalau tadi kita fokus bedain eksterior antara varian yang baru, sekarang kita bedain eksterior Mazda 2 facelift yang kita videoin ini dengan yang sekarang ada di Indonesia ya. Dimensinya dulu, panjangnya nambah 15 mm ya, tapi tetap di bawah 4,1 meter. Lebarnya sama, nih kalau dibandingin sama compact hatchback lain kayak City Hatchback, Yaris, dan Baleno. Depannya, kalau yang dulu tampangnya gini dengan grill titik-titik yang besar, sekarang diganti jadi panel lebih solid gini nih grillnya. Dan ukurannya sedikit lebih kecil ya. Di yang kita videoin ini grillnya hitam gloss dengan garis kuning di pinggir kanannya. Dan grill radiatornya agak dibuat kayak bentuk kumis gitu ya, yang agak cemberut. Bentuk lampunya kelihatan sama nih kayak yang facelift terakhir kali. Sedangkan grafis yang di kap mesin ini opsional dari dealer ya. Overall dari depan sih lebih agresif ya kelihatannya. Mazda nyebut desain baru ini New Wave Design. Detail lampu depan varian yang kita videoin ini, di arealnya halogen ya, lampu besar dan lampu jauhnya LED projector, lampu seinnya halogen dan tanpa fog lampnya. Sampingnya sebenarnya nyaris nggak ada ubahan sih dibanding yang sekarang di Indonesia. Kayak gini, sebagian besar bentuknya masih sama kecuali di velgnya ini nih. Yes, uniknya di Jepang, selain varian tertingginya, nyaris setiap varian lainnya itu pakai velg kaleng 15 inci dengan ban 18565R15. Tapi dikasih cover kayak gini nih. Covernya unik ya, apalagi ada warnanya di 3 cap itu yang bisa beda-beda tergantung warna mobilnya. Kelihatan lebih personal aja sih overall. Tapi kalau di Indonesia sih kelihatannya bakal lebih suka model alloy kayak yang dipakai di Thailand gini nih ya. Sisanya kayak spion di pintu atau handle pintu warna bodinya itu nggak ada yang beda ya kayak yang sekarang. Nah, belakangnya ubahannya juga jauh lebih minim dibanding depannya. Kalau yang lama kayak gini, yang baru nih kita kasih lihat gambarnya di warna yang lebih terang ya. Sekarang bagian bawahnya jadi nggak full hitam-hitam, tapi jadi kayak ada panel garis hitam gloss aja yang ada garis kuningnya juga kayak di depan. Sisanya sama sih, dari bentuk lampu, bagian atas yang standarnya nggak ada spoiler, dan antenanya pakai model sirip hiu gini. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya LED, lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya LED. Interior masih mirip. Meskipun dari luar kelihatan cukup beda apalagi depannya, interior Mazda 2 ini masih kelihatan cukup mirip ya sama versi sebelumnya. Bedanya lebih ke beda varian, dapat beda motif dashboard. Nih, yang varian-varian standar ada opsi panel horizontal dan panel tengahnya dashboardnya itu hitam-hitam gini ya dengan garis putih. Ini sama kayak yang kita videoin ya.
Ada juga yang panelnya warna putih gini nih, sama dengan garis putih juga. Nah, ini kelihatan lebih kontras ya. Begitu juga yang panelnya warna biru muda gini nih, dengan garis putih juga. Sedangkan yang varian sport, ada yang panelnya hitam gini, dengan garis merah. Atau panelnya bahan lembut kayak gini, dengan jahitan merah juga. Oh, yang varian sport juga pakai head unit baru 8,8 inci yang modelnya lebih lebar gini. Nah, ini jadi kelihatan lebih modern ya. Sedangkan yang varian bawah-bawahnya, kayak yang kita videoin, ini tetap pakai head unit kotak 8 inci kayak yang dipakai sekarang di Indonesia juga ya. Joknya juga sebenarnya sama aja modelnya kayak yang dipakai sekarang. Jok depannya kayak gini dan jok belakangnya kayak gini. Tapi ada beberapa pilihan bahan sesuai variannya. Yang kita videoin ini yang paling basic, full kain hitam, tapi di bagian belakangnya kayak ada denim abu-abu gitu nih. Yang varian sport pakai bahan kain yang lebih premium dan ada jahitan merahnya juga. Sedangkan varian paling tingginya pakai kombinasi bahan kulit yang ada jahitan merahnya. Sisanya masih sama, masih kayak sebelumnya. Kayak setirnya sama ya bentuknya. Varian ini nggak ada lapis kulit ya, tapi varian yang lebih tinggi ada ya. Pintunya pun sama, paling atasnya plastik, tengahnya ada bahan kain, sedangkan yang di sandaran tangannya empuk. Dan dekat kontrol jendelanya ada motif ala karbon-karbonan gitu ya. Pintu belakangnya kurang lebih mirip, tapi di sandaran tangannya keras dan gak ada cup holdernya ya. Detail lainnya, pedal gasnya pakai model organ pedal gini ya, kayak mobil Eropa gitu. Lampu kabinnya di depan ada 2 halogen, di tengah ada 1 lagi tapi nyalainnya ikut yang di depan atau pintu ya. Pegangan tangan plafonnya di depan cuma ada di sisi penumpang depannya, sedangkan di belakang kiri kanan ada gantungan bajunya juga di kiri dan kanannya ya. Sun visornya yang kiri ada kaca yang bisa ditutup buka, yang kanan ada card holder keluar dan ada kaca juga dalamnya. Tapi unik tuh, dia ada buat ETC-nya ya, karena ini mobil Jepang. Nah, rasa duduknya gimana nanti di nomor 9 ya. 7. Fitur sedikit bertambah. Mazda 2 facelift ini sebenarnya penambahan fiturnya nggak banyak ya. Meski emang dari awal sebenarnya fiturnya dia udah banyak. Varian atasnya harusnya dapat head unit 8,8 inci baru yang lebih lebar gini. Tapi karena kita videoin varian yang cukup bawah, jadi dapatnya tetap head unit mengotak 8 inci gini aja. Isinya sebenarnya mirip-mirip kayak yang di Indonesia. Paling bedanya ada aplikasi IDM ini yang bisa ngasih skor berkendara kita ya. Sisanya ada indikator idling stop, i-stop, driver selection, ini bisa nyimpen beberapa profil nih, dan pengingat servis. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga, konektivitasnya ada Bluetooth dan ada DVD player nih. Ada navigasi bawaan dan settingsnya, ada settings setup display, settings fitur safety aktifnya yang bakal kita jelasin habis ini, settings audio termasuk auto level control yang bikin volume makin keras kalau kita jalan makin kencang dan sebaliknya, settings waktu, settings kendaraan kayak auto wiper, kunci pintu, one touch turn signal, terus ada settings konektivitas dan settings head unitnya. Buat kontrol head unit ini tetap sama ya, bisa pakai knob rotary di tengah sini dan beberapa tombol di sekitarnya. Yang beda lagi sama yang di Indonesia, spion tengahnya di sini ada fitur auto dimmingnya nih, jadi bisa redup sendiri kalau kena silau. Nice ya. Meski di varian ini nggak ada, tapi varian tingginya Mazda tuh sekarang dapat jok elektrik nih. Tombol di setir juga agak beda. Yang di sini sebelah kanannya ada buat adaptive cruise control nih. Asik ya. Yang kiri sini ada buat atur volume, teleponi, voice command dan MID. Spionnya pun beda ya. Kalau di Indonesia selama ini belum ada spion lipat otomatisnya, di sini ada ya. Tuh tinggal stekin aja ke auto dan dia bakal kelipat sendiri pas pintunya kita kunci. Mantap. Tombol kontrolan di kanan sini juga sedikit lebih lengkap dibandingkan di Indonesia karena ada buat lane keepingnya ya. Nah, meskipun di varian ini nggak ada, tapi varian yang lebih tinggi kayak yang nanti bakal masuk Indonesia ada wireless chargernya ya. Kayak di Mazda 2 sedan yang pernah kita videoin. Lampunya otomatis, wipernya otomatis dengan rain sensing wiper, kuncinya kayak gini nih. Ini yang warna coklat, aksesoris aja ya. Tentunya ada sistem passive keyless entry-nya, jadi kalau pintunya kekunci, kita cukup kantongin kunci ini dan klik tombol hitam di handle driver atau penumpang depan dan nanti kuncinya bakal kebuka. Dan buat kunci lagi tinggal klik lagi aja. Dan ada tombol start stop mesinnya juga. Ada head-up display atau Mazda nyebutnya active driving display. Ini bakal ngeluarin layar plastik mungil gini buat memproyeksikan beberapa indikator penting supaya pas jalan, kepala kita selalu nengok ke depan ya. Isinya ada kecepatan dan detail safety aktifnya. Inputnya di depan ada 2 USB port, aux input dan SD card slot buat navigasi. Dan ada power outlet. Sayangnya di belakang nggak ada tambahannya tapi ya. Jendelanya auto up down hanya sisi driver aja. AC-nya auto climate control nih, meski nggak ada layar khususnya ya. Jadi kita tinggal set aja mau suhu berapa di sini yang tentunya ada heaternya. Dan taruh kipasnya di auto, nanti dia bakal menyesuaikan sendiri ya kecepatannya. Dan tentunya ada defogger kaca belakang, defroster kaca depan dan pengaturan angin ke kaki. Instrumen clusternya, tachometer analog di tengah dan speedometer digital kecil di bawahnya. Dengan di kiri kanannya sama-sama layar negatif display. Jadi nggak silau kalau malam. Yang kiri nampilin odometer, trip meter A dan trip meter B plus indikator gigi. Yang layar kanan nampilin temperatur luar, indikator bensin, sisa pengendara, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time dan kecepatan rata-rata. Sayangnya sampai sekarang belum ada juga rem parkir elektriknya. Itu tetap harus naik ke CX-3 kalau mau. Tapi ya sama lah ya, kompetitornya juga kayak gitu. Gimana fiturnya menurut kalian? 8. Bagasi dan storage.
Bagasinya Mazda 2 facelift ini sebenarnya nggak ada ubahannya sih. Tuh, kapasitasnya mirip-mirip aja ya. Nih, bibir bagasinya kita kasih lihat di yang lama ya. Tergolong menyempit nih di sininya. Jadi kalau kalian mau sisikin barang yang lebar banget, agak terbatas ya aksesnya. Dan jarak dari tanahnya juga termasuk lumayan tinggi nih. Jadi kalau kalian angkat barang yang berat, agak susah ya. Dan load lipnya termasuk dalam nih. Jadi buat ngeluarin barang yang berat dari dalam, juga harus diangkat tinggi. Detail LED yang baru, di kiri ada lampu halogen, bisa dimati nyalain. Di kanan nggak ada apa-apa. Dan model yang di Jepang ini, di bawah lantainya nggak ada ban serepnya ya, dia pakainya cairan tambal ban gini. Oke, balik ke footage yang lama nih. Ada parcel shelf gini ya, jadi ini bisa nutupin barang yang ada di dalam bagasi supaya nggak bisa diintip dari luar. Dan ini bisa kalian turunin buat naruh barang di atasnya. Dan tentunya bisa dilepas buat masukin barang yang lebih tinggi. Buat luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dipisah pakai konfigurasi 60:40. Jadi kalau kita lipat jok yang sebelah kanan, yang kiri masih bisa buat duduk 2 penumpang. Nah, kalau dilipat dua-duanya, emang masih nyisain gundukan jok ini nih. Jadi barang nggak bisa kita langsung geser aja buat ketengahin. Harus diangkat dulu buat kedepanin barang kayak gini. Dan buat tutupnya, udah disediain handle kayak gini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget nih buat sebuah hatchback kecil. Ngasih kesan yang premium ya. Nah, apakah dalamnya juga termasuk rendah ya? Nah, karena rasa duduk di dalamnya sama persis, kita kasih lihat konfigurasi jok di Mazda 2 hatchback sebelum yang ini yang di Indonesia aja ya. Ukuran joknya emang kerasa lumayan kecil sih, apalagi kalau badan kalian gede kayak gini. Anyway, posisi by defaultnya emang kerasa lumayan tinggi nih posisinya. Jadi sudut paha kita agak tegak gini ya, kayak di hatchback kebanyakan. Nah, ini ngasih visibilitas yang termasuk bagus keluar. Dan pengaturan joknya tentu full manual. Yang sisi driver selain slide dan recline, ada buat ngatur ketinggian juga nih. Sedangkan yang penumpang depan cuma slide dan recline aja. Headrestnya cuma bisa dinaik turunin aja. Nggak bisa dimaju mundurin kayak di Kia Rio. Tapi posisinya udah termasuk ergonomis nih buat sandaran sambil nyetir. Jadi kepala kita nggak ngedanga kayak gini ya. Mantap! Buat sandaran tangan di tengah sayangnya belum ada, jadi kerasa bolong kayak gini. Tapi yang di pintu, buat sandaran tangannya udah dikasih soft padding kulit kayak gini. Jadi kerasa lumayan empuk. Nice! Dan seat beltnya juga udah bisa diatur naik turun. Sedangkan setirnya, selain tilt dan tentunya bisa diatur teleskopik juga. Dan jaraknya lumayan jauh nih. Mantap! Buat sandaran kaki kiri driver, ada gundukan khusus kayak gini, tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, buat ke belakang, pintunya juga masih cukup berat nih. Tapi sudut bukanya nggak terlalu lebar. Dan buat masuk ke dalam ya, kepala kita juga harus agak nunduk gini ya. Sama nih, duduk di belakang rasanya juga mirip kayak yang di Indonesia. Kita kasih lihat footage yang dulu aja ya. Posisi duduk kita lebih tinggi ya dibanding yang di depan. Jadi ngelihat keluar masih jelas. Nah, tapi bagian bawah joknya emang agak pendek nih. Jadi kalau orang kayak kita setinggi 170-an cm, masih ada gap sedikit sampai ujung pahanya gini. Ruang sepatu di bawah jok masih termasuk aman lah. Nah, ruang kakinya sebenarnya sih masih aman, tapi termasuk sangat kecil buat di kelasnya. Jelas di bawah Kia Rio, Yaris, apalagi dibanding legroomnya Jazz. Padahal dimensi keseluruhannya Mazda 2 ini nggak kecil loh. Ini kita gerak majuan dikit aja udah langsung mentok kakinya. Jadi emang buat penumpang belakang enaknya sih yang badannya kecil aja lah ya. Ruang kepalanya masih aman, sisa sedikit. Headrestnya adjustable di ketiga titiknya. Nah, ini buat sandaran sudutnya fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Termasuk nggak terlalu tegak tapi nggak relax juga, standar lah. Nah, buat sandaran tangan di pintu agak beda sama di depan nih. Di sini plastik aja jadi agak keras. Buat napak ke tengah juga sama, termasuk sempit. Kaki kita harus ngelangkah ke atas konsol tengah ini banget. Dan sayangnya di lantai ada gundukan yang termasuk tinggi banget di saat mayoritas kompetitornya lantainya rata. Jadi kaki kita harus ke kiri kanannya nih. Dan dudukan jok ini juga jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan lebih keras. Tapi sandarannya ini emang masih empuk sih. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran. Dan seat beltnya juga 3 titik yang modelnya keren. Udah terintegrasi langsung di joknya sini. Tapi emang kurang banget sih ya buat duduk bertiga overall. Dan nggak ada armrest lipat juga ya di tengah sini. 10 detail-detail lain.
Mazda 2 yang kita videoin ini diproduksi langsung di Jepang ya. Nah, apakah yang bakal masuk Indonesia diimpor dari Jepang atau Thailand? Kita tunggu aja lah ya, harusnya sih nggak lama lagi. Kita nggak ngecek Mazda 2 yang di Jepang ini punya spesifikasi bensin gimana, tapi yang di Indonesia dulu sih meskipun punya konversi 13:1, tapi tetap bisa nerima bensin oktan RON 90. So, bukan mesin manja lah ya. Sedangkan soal garansi dan servis, nanti kita tunggu unit yang masuk ke Indonesia secara resmi ya. So, kita soal Mazda 2 facelift ini, silahkan sampai komentar di bawah. Klik like, video ini. See you next time.